Halo Tribuners, kecerdasan bukan hanya tentang seberapa banyak rumus yang kita hafal, tapi tentang bagaimana ketenangan berpikir dan kerja keras mampu melahirkan inovasi yang membawa perubahan. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Pendidikan. Tribuners, kalau kalian perhatikan, iklim kompetisi teknologi anak muda lagi keren-kerennya. Bukan hanya soal coding dan robotik biasa, tapi bagaimana anak-anak muda bisa berinovasi di bawah tekanan kompetisi bergengsi tingkat nasional. Nah, pas banget Tribuners, hari ini kita kedatangan sosok-sosok inspiratif di balik prestasi gemilang Nanyang School dalam ajang Green Match 2026 yang berhasil meloloskan 5 timnya menuju kompetisi internasional di Thailand. Untuk itu, Joy mau memperkenalkan sosok-sosok siapa aja yang udah hadir saat ini ke Tribuners. Mulai dari Ibu Lindawati Rusli selaku Direktur Nanyang Chohui School. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, boleh say hi dulu kepada Tribuners. Hai Tribuners. Oke, nah selain Ibu Lindawati di sini juga udah hadir ya Tribuners, 2 peserta didik yang mengikuti kompetisi tersebut. Boleh dari sebelah Joy dulu memperkenalkan dirinya. Halo Tribuners, nama saya Riwici, saya dari Nanyang Chohui, kelas 1 SMP. Hai Tribuners, nama saya Jolin, saya dari SMA 1 di Nanyang Chohui School. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama aja ya Tribuners, kita langsung mulai aja pertanyaannya mungkin ke Ibu Linda dulu ya, Bu. Iya, silakan. Ibu Linda aja mau tanya nih, mungkin Tribuners yang belum familiar dengan Nanyang, boleh dikasih tahu Nanyang School itu apa dan visi misinya bisa diberitahukan kepada Tribuners. Oke. Tribuners, Sekolah Nanyang Chohui sudah berdiri lebih dari 20 tahun, tepatnya 23 tahun. Wow. Dan sekarang mempunyai tingkat dari nursery sampai tingkat SMA. Lengkap berarti ya, Bu? Sudah lengkap, karena sudah 23 tahun. Untuk lokasinya kita di mana, Bu? Jalan Abdullah Lubis, Simpang Sriwijaya. Oh, dekat tuh. Nah, apa nih keunggulan yang paling membedakan Nanyang School ini dari sekolah-sekolah lain? Keunggulan sekolah Nanyang ini selain menekankan kepada pendidikan akademik normal, tetapi kami juga mengutamakan secara holistik pendidikan budi pekerti, karakter, dan kestabilan emosional. Ya, dan yang Joy tahu kan kalau di Nanyang School ini bukan hanya ditekankan di bidang akademik aja, tapi juga ada teknologi ya. Ini di sini Joy mendapat informasi teknologi atau STEAM dalam pembentukan karakter siswa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara lebih detail bagaimana menggabungkan kombinasi tersebut. Di STEAM itu sebenarnya adalah suatu yang sangat komplit, karena di dalam STEAM itu murid itu diasah untuk bisa kreatif, bisa kerjasama, bisa komunikasi baik dengan sesama tim, dan pantang menyerah. Jadi memang STEAM ini dibuat sedemikian rupa, disitulah terbentuknya karakter si murid. Dan udah cukup banyak ya Tribuners kalau kita tahu prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh peserta didik dari Nanyang School. Mungkin boleh di-spill Bu kepada Tribuners, apalagi yang 2 ini sebenarnya mengikuti kompetisi apa? Boleh Ibu Linda? Selama 23 tahun, Sekolah Nanyang sudah bisa lolos sampai tingkat internasional. Wow. Ada 2 sebenarnya. Salah satunya adalah yang robotik, ya, dan yang kedua adalah Chinese Bridge di bidang Mandarin. Ya. Itu baru-baru ini, Bu? Yang baru-baru ini adalah yang robotik, tetapi nanti di bulan Juni yang akan datang
yang dari Chinese Bridge akan bertanding secara nasional di Jakarta. Nah, kalau itu memang lolos, kita juga yang ketiga kalinya Wow. yang ke China. Oh, langsung ke Chinese China. Bridge. Iya. Wow. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut ke China. Dan yang robotik itu kali ini adalah tahun kedua untuk tingkat internasional. Wow, keren. Berarti udah pemain lama nih Tribuners. Nah, kalau yang untuk robotik sendiri itu kan dari siswa SMP, SMA atau gimana, Bu? Kita tingkat SD juga ada. Oh, SD juga ada. Juga ada. Oke, yang untuk saat ini yang hadir di Tribun Medan? Yang tingkat SMP dan SMA. SMP dan SMA. Wah, keren dong kalau begitu. Kalau Ruci ini SMP, SMA, SMP. SMP. Kalau Jolin? Dari SMA. Dari SMA. Mungkin ke Ruci dulu ya. Sebagai seorang siswa di Nanyang, gimana perasaannya bersekolah di Nanyang? Bisa jelaskan kepada Tribuners? Sekolah di Nanyang seru sih. Kami mendapat banyak kesempatan untuk belajar dan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Saya juga bangga karena bisa dapat kesempatan untuk belajar robotik. Belajar robotik di Nanyang. Iya. Nah, Ruci kan kemarin mengikuti Green Match 2026 di mana? Di Bandung. Di Bandung. Nah, itu boleh ceritakan kepada Tribuners gimana sih perasaan Ruci saat mengikuti kompetisi tersebut? Happy nggak? Dan gimana suasananya? Mungkin kan Tribuners ini nggak memiliki kesempatan seperti Ruci. Boleh ceritakan? Ketika pergi ke Bandung, saya senang kali karena tim kami dapat pergi ke tingkat nasional. Di situ kami di lomba merakit 3 robot untuk menyelesaikan 7 misi dalam waktu 2 menit. Di situ saya agak panik karena salah satu robot kita ada masalah. Tetapi waktu lomba semuanya jalan dengan lancar dan akhirnya kami meraih juara 1. Nah, ada 7 misi dan 3 robot. Ya. Tadi Ruci bilang. Misinya itu apa-apa aja sih? Yang robot pertama, dia bisa memindahkan tulip, morning glory, dan pohon gede. Kalau yang robot kedua, dia bisa memindahkan pohon kecil dan jamur. Habis itu berkolaborasi dengan robot pertama untuk mengambil ayam dan lebah. Robot ketiga, dia berjalan secara otomatis menggunakan program yang telah dibuat untuk memindahkan makanan berbeda warna ke target area masing-masing. Oke, sekarang aku mau move ke Jolin ya. Jolin kan yang kakak tahu, yang kakak tahu Jolin ini kelas 1 SMA. Yes. Nah, dan juga mengikuti Green Match 2026. Apa aja sih tantangan atau kesulitan yang Jolin rasakan? Jadi karena saya sudah di kelas SMA, tantangannya menjadi lebih rumit. Oke. Waktu kompetisi itu misi dari robot ketiga itu ada kesulitan. Ya. Tapi saya dan tim saya berusaha Mengatasi mengatasi permasalahan permasalahan. tersebut. Yes. Kalau boleh tahu, tim Jolin juara berapa? Juara 2. Juara 2. Kalau tim Rio? Juara 1. Juara 1. Keren banget nih Tribuners. Nah, Jolin kan SMA di Nanyang itu ada apa ya? Ekstrakurikuler robotik sama coding ya? Ya, benar. Kalau Jolin mengikuti yang mana? Sebenarnya aku mengikuti kedua-duanya. Dan kita juga ada kurikulum untuk art, Seni? ya seni. Kami dapat extracurricular seperti sewing, batik painting, Oke. culinary, dan lain-lainnya. Tapi extracurricular yang paling saya suka itu yaitu coding. Coding. Iya. Susah nggak sih belajar coding? Karena kan kalau aku dulu ya Tribuners waktu sekolah belum ada tuh belajar coding. Susah nggak sih? Menurutku tidak begitu susah karena guruku
menjelaskannya dengan baik, dan jadi coding itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Oke. Kalau Rio sendiri suka ekstrakurikuler apa? Kalau saya sih suka kurikuler menjahit dan coding. Menjahit. Ini bisa menjahit, Tribuners. Rio bisa jahit. Iya, Jahit pakai mesin. bukan mesin, pakai tangan. Oh, pakai tangan. Ih, keren. Rio kelas 1 SMP udah bisa jahit loh, Tribuners. Nah, kalau coding sendiri, susah nggak sih? Menurut saya tidak terlalu sih. Karena guru tulis code-nya di papan, habis itu kami ketik ulang aja. Ketik ulang dan bisa menguasai seperti itu. Ya. Oke. Kalau fasilitas yang Jolin rasakan selama bersekolah di Nanyang gimana? Aku merasa fasilitas di sekolah itu bagus. Fasilitasnya komplit dan siswa aman untuk menggunakan fasilitas itu, seperti laboratorium kita dan kelas kita untuk ekstrakurikuler kita. Kalau sport? Sport juga ada. Peralatan olahraga kita juga komplit. Kami ada basket, badminton, pickleball, sama basket. Badminton. Badminton juga ada. Oke, badminton juga ada. Kalau Rio, masuk kelas olahraga juga nggak? Ya, Paling suka olahraga apa? badminton. Badminton. Udah bisa jahit, badminton, ngoding juga. Keren banget nih. Baiklah Tribuners, di sebelah Joy ini udah berganti siswanya ya. Ini siapa namanya? Nama saya Malvin. Malvin? Nama lengkapnya dong. Kelas berapa? Nama saya Malvin Louis Sembiring dari kelas SMP 1. Kelas 1 SMP. Dan Malvin ini juga satu tim dengan Rio ya? Iya. Di Green Match 2026. Tadi kan kita udah tanya-tanya nih Tribuners sama Rio dan juga sama Jolin. Sekarang aku mau tanya sama Malvin. Malvin dalam pembuatan robot ini apakah ada didampingi oleh para guru? Kalau Iya. ada boleh dijelaskan. Iya, robotik ini kita ada guru pendamping yang membantu menjelaskan program dan cara merakit robotnya. Dan itu gimana experience yang Malvin dapatkan waktu mendapatkan pendampingan tersebut? Menurut saya experience-nya sangat seru. Saya sangat suka robotik karena kita bisa melatih skill mengontrol robotnya. Berapa lama sih kalau boleh tahu persiapannya, Malvin? Kami sudah mengikuti kompetisi robotik ini udah 2 kali. Mulai dari bulan 8 tahun lalu kita mengikuti robotik sampai tingkat internasional di Taiwan. Tahun ini kita mengikuti robotik lagi untuk kedua kalinya, dan nanti pada bulan 8 kita akan mengikuti tingkat internasional di Thailand. Di Thailand pada Agustus mendatang ya, Tribuners. Berarti udah banyak nih persiapan-persiapan yang bakalan dilakukan. Nah, Malvin kan udah pernah tuh ke Taiwan. Di sana ada perubahan nggak sih? Mungkin misi-misi yang dilakukan, apakah sama dengan yang di nasional? Misinya tidak sama, setahun ini sama tahun lalu tidak sama misinya. Berbeda ya? Lebih ribet yang mana? Lebih ribet tahun ini. Lebih susah tahun ini ya? Kalau tahun lalu 7 misi juga? 5. 5 misi, berarti ini ada meningkat 2 misi. Wow, keren dong. Berarti persiapannya harus lebih matang lagi nih Malvin dan tim. Kalau Jolin juga ikut? Yap. Ke Thailand? Ke Taiwan. Oh, ke Taiwan juga ikut? Ya. Berarti ini juga kali kedua dong? Yap. Oke, keren-keren dong Tribuners. Dan Ibu gimana sih melihat peserta didik Nanyang itu pada berprestasi seperti ini? Sebagai seorang direktur, bangga banget dong pastinya ya? Ya, sebenarnya memang sangat bangga, tetapi di balik kebanggaan itu saya juga harus angkat topi ya kepada mereka. Mereka begitu konsisten untuk belajar, pantang menyerah, disiplin, kemudian komunikasi antar timnya juga mereka baik. Dan satu yang saya perhatikan,
mereka itu pertandingan itu dianggap seperti satu proses. Jadi bukan dibebanin saya harus menang, tapi mereka menikmati proses. Tadi kalau kita mendengar mereka bilang, oh ya ada kepanikan, tapi akhirnya mereka juga bisa menyelesaikan. Betul. Yang SMP bisa dapat juara 1, sedangkan yang SMA bisa dapat juara 2. Jadi kuncinya mereka itu adalah bagaimana mengatasi kepanikan. Dan yang Joy salut ini kayak pendampingnya itu adalah guru Nanyang sendiri, berarti yang udah begitu kompeten di bidangnya ya, Bu? Kami memang ada guru yang lebih expert, tapi guru pendamping tetap ada. Kami ada satu guru yang memang expert ya, sangat ahli, jadi kami mengundang untuk mengajarin murid. Tapi di samping itu, setiap kali mereka belajar, tetap ada guru pendamping dari sekolah Nanyang sendiri. Keren. Memberi moral support ya, jadi tidak dibiarkan mereka jalan sendiri. Nah, kalau dari sisi orang tua melihat anak-anak mereka diajarkan di Nanyang, feedback positif apa sih yang Ibu dapatkan selama ini? Kami sih sangat berterima kasih ya kepada semua orang tua yang sudah mempercayai Nanyang untuk mengasah murid menjadi berlian ya. Mereka sangat sportif ya, dan kami selalu bekerja sama di dalam satu visi bahwa di dalam pertandingan ini bukan menang atau kalah, tetapi yang diutamakan adalah mereka mendapat pengalaman dan bisa mengatasi segala kepanikan di dalam pertandingan. Jadi orang tua sangat mendukung ya. Nah, kalau event-event yang mungkin sering dilakukan setiap tahun di Nanyang, bagaimana ya, Bu? Yang menurut Joy yang betul-betul tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik, gimana? Berlangsungkah? Oh iya, kami paling top event itu adalah mooncake. Jadi mooncake itu biasanya itu kan perhitungan lunar bulan 8. Iya. Jadi kadang kita masuk sekolah bulan 7, mooncake-nya bulan 9 atau bulan 10. Jadi di dalam 2 bulan itu semua murid kita libatkan. Karena di dalam mooncake itu kalau kita bilang adalah pentas seni, jadi mereka itu harus bisa either mereka drama, bernyanyi, barongsai, bahkan naga dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu cara memberi pengalaman kepada siswa. Jadi zaman dulu kalau kita sekolah, kalau yang naik pentas itu kan orangnya si A, si B, si C itu aja. Iya. Kalau kami dengan adanya pentas seni Mooncake Festival ini, semua kita libatkan. Jadi siswa itu mempunyai satu pengalaman bagaimana menginjak kakinya di atas pentas, dan di situ secara tidak langsung mereka diajari percaya diri. Dan itu semuanya terlibat mulai dari yang nursery tadi ya? Iya, nursery sampai SMA. Bayangkan nursery waktu itu ya, kita punya pengalaman, mereka perkembangan motorik juga belum begitu sempurna, tetapi mereka bisa loh. Justru itu nggak sih yang menghibur? Masih gemes-gemesnya gitu ya, Iya benar. Jadi mereka, apalagi kadang-kadang mereka melihat orang tuanya hadir, terus lupa apa gerakannya. Tapi itu malahan menjadi sangat lucu ya. Jadi alamiahnya si anak ini nampak. Kalau siswa-siswi kita yang SMA nih, Bu Joy mau tanya, goals mereka itu lebih banyak ke PTN atau maksud saya kampus yang di dalam negeri atau luar negeri? Tiap tahun terjadi perbedaan. Lihat musim. Jadi pertama kali Nanyang buka, rata-rata mereka memilih ke barat ya, kalau kita boleh katakan. Kemudian beralih lagi ke PTN dalam negeri, dan terakhir-terakhir ini kalau kita melihat tendensinya, mereka rata-rata mau ke Asia, China terutama. Oh iya ya. Jadi mulai ke situ trennya? Trennya ke situ, iya. Oke,
Kalau ini Jolin kan udah SMA nih, udah ada goals nggak mau kuliah di mana? Eh, aku planningnya itu kuliah di China atau Singapura di bidang teknologi juga. Teknologi juga, wah keren. Udah bisa dipersiapkan lah, Jolin udah kelas 10 kan? Sebentar nggak terasa 2 tahun lagi ya kan, Iya, Bu? benar. Udah tamat. Nah, ini kan mereka akan bertanding ke Thailand ya, Bu? Iya, Sebulan 8. Bulan 8. Berarti 2 bulan lagi. 2 bulan Udah lagi. gimana nih persiapan dari pihak sekolah untuk mempersiapkan anak-anak ini, Bu? Ini kan sudah hampir selesai akademi, jadi kami liburkan dulu sementara biar mereka take break dulu. Nanti habis itu kita akan latihan intensif. Ya, bagi mereka sebenarnya di sekolah Nanyang, pertandingan itu sudah terbiasa di mana sekolah Nanyang memberlakukan multi talent competition. Jadi setiap bulan mereka pasti ada pertandingan. Jadi Oke. itu sebenarnya tujuannya itu adalah bahwa di dalam pertandingan kita jangan takut. Jadi mereka sudah kita asah. Nah, setelah mereka benar-benar sudah menonjol, sekolah menangkap mereka dan mempoles mereka lebih menjadi berlian. Oke, kalau ininya Bu, kalau yang mau saya tanya nih, kalau semisalnya memang banyak nih ya siswa-siswi Nanyang yang memang berminat dalam dunia robotik atau coding, susah nggak sih memilihnya kayak, aku milih si A nih, aku milih si B untuk menyeleksi mereka? Kita ada in-house selection dulu. Sebelum mereka kita terjunkan baik ke tingkat kota ataupun tingkat nasional. Jadi kita melihat si murid, wah dia ini ada talentanya, kan banyak ya. Besok kita adakan pertandingan-pertandingan internal dulu. Oke. Karena ini ya khusus untuk ini selalu jatuhnya dengan berpacu dengan waktu. Iya ya. Jadi dengan yang skor yang tinggi, habis itu kita menghubungin orang tuanya, kita udah fight duluan. Ini kita mau tanding ke Kota Medan ya, dengan syarat kalau Kota Medan menang, orang tua kami minta dukung juga untuk ke nasional. Ya, jadi setelah dukung kita juga kasih tahu bahwa kalau nasional juga sudah tembus, kita saling mendukung untuk ke internasional. Karena bagaimanapun satu pertandingan, akomodasi, tiket, dan lain-lain kan juga harus di Bicarakan. support dari Betul. orang tua juga. Oke, berarti seperti itu. Nah, Ibu kan udah menjadi direktur sudah berapa tahun, Bu? Kalau boleh tahu. Sejak awal. Sejak awal. Jadi saya itu foundernya dari oke. 2003. 2003 sampai Sampai sekarang. 2026 udah 23 tahun ya 23 Tribuners. tahun Nah, ya. gimana Ibu melihat siswa-siswi ini kan pastinya setiap tahun ada perubahan sifat atau perubahan tren yang diikuti oleh siswa-siswi Nanyang. Boleh nggak Ibu ceritakan kepada Tribuners gimana perkembangannya tahun demi tahun? Wah, saya mendapat satu tantangan yang sangat besar setelah COVID. Oh ya? Ya, karena pada saat COVID, semua siswa kan belajarnya dipakai online ya. Karena human touch-nya nggak ada, jadi itu tantangannya sangat besar sekali. Pada saat sebelum COVID, kita masih bisa kontrol bahwa gadget itu benar-benar tabu lah pada saat itu. Tapi dengan datangnya COVID ya, gadget itu mau tidak mau harus ada. Yes. Nah, sekarang tantangan kita dengan adanya gadget itu, sosial media menjadi semakin tidak terkontrol, itu adalah salah satu tantangan kita sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang boleh saya katakan, murid sekarang ini mempunyai 3 orang tua. Satu orang tua biologi sendiri, Yes. kedua guru, dan ketiga itu gadget itu. Gadget itu tadi ya. Jadi kita selalu harus menyampaikan satu bimbingan ke mereka ya, harus bijaksana menggunakan gadget. Ya, tidak bisa semua kita percaya
Kan ada orang hanya cuman mau konten supaya viewernya Iya, banyak. heeh. Sedangkan kalau anak belum matang, dia sudah bisa menangkap bahwa itu menjadi satu kebenaran. Nah, Mhm. inilah satu tantangan yang sangat berat bagi dunia pendidikan sekarang. Iya, betul. Nah, kalau Hmm. Malvin sendiri gimana nih penggunaan gadgetnya sehari-hari? Eh, Lama nggak, berapa jam kira-kira? Kira-kira 2 jaman. 2 jam. Wah, termasuk sebentar ya, Bu? Kalau 2 jam keren dong Malvin. Kalau Jolin, anak SMA, Kurang lebih 2 jam juga. 2 jam. Tetapi kalau libur itu lebih dari 2 5 jam. jam pun boleh. 10 jam pun boleh. Kayak gitu. Berarti ada orang tua di balik mereka yang mengontrol. Betul. Karena mungkin kalau Joy tanya ya sama anak-anak sekarang bisa lebih dari 6 jam penggunaan gadget ya kan. Ini cuma 2 jam loh. Berarti Malvin mengalihkan kegiatannya ngapain aja? Kegiatan yang Malvin lakukan selain belajar di sekolah. Di sekolah Selain di sekolah mana tahu les, olahraga. ada les. Les itu hampir setiap hari. Baru ada ambil ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler apa Malvin? Basket. Basket. Pantesan ini tinggi loh anaknya Tribuners. Basket. Wah, keren dong. Bisa jadi atlet lah. Atlet jago ngoding, bisa buat robot. Paket lengkap ini, Bu. Pakai lengkap. Besar potensinya si Malvin ini kayak si Ryu tadi. Oke, Bu, sebelum kita menutup program cakap-cakap pendidikan kita kali ini, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada Tribuners? Ada sih kepada Tribuners, terutama yang para orang tua. Sekarang dunia ini sudah semakin tidak terkontrol. Jadi kami dari sisi pendidikan sangat meminta bantuan dari orang tua. Mari kita bekerja sama agar si anak-anak akan tumbuh dengan baik. Contoh salah satu yaitu screen time-nya mereka di-cut dan ajaklah mereka lebih dekat dengan ngobrol. Jangan semua di dalam satu rumah masing-masing pegang HP sendiri sehingga tidak ada interaksi di dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun ini anak terbentuk juga atas didikan orang tua di rumah. Kami di sekolah hanya menjalankan dan perpanjangan tangan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Keren, Tribuners. Karena memang betul yang Ibu Linda bilang, bonding time untuk anak itu sangat perlu saat ini. Karena apa? Semua mereka bisa akses dari handphone. Jadi terkadang mereka jadi belajar-belajar sendirian, Bu. Betul. Alhasil belum tentu betul, tidak terkontrol, dan ya jadinya apa ya, kalau Joy bilang hubungan anak dan orang tua itu jadi sedikit lebih renggang. Betul. Ini juga menjadi concern yang sering dibicarakan oleh orang tua yang ada di sini loh, Bu. Ya. Dan Joy acungin Ibu jempol karena menyuarakan itu kembali sebagai seorang dari sisi pendidik tadi ya, Tribuners. Ya. Dan terima kasih juga kepada Malvin, Ryu tadi sampaikan salam ya kepada Ryu, juga kepada Jolin yang akan kalian bertanding di bulan Agustus. Semoga bisa membawa nama baik Indonesia berarti ya, Bu. Betul. Mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Linda ya yang udah datang ke Tribun Medan, udah membawa peserta didik dari Nanyang yang betul-betul berprestasi. Semoga setelah mereka ini ada lagi sosok Ryu, Malvin, dan Jolin selanjutnya. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy, Malvin, Jolin, dan Ibu Linda pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.